Manby, huh? All on the fight for ESPN. You fucking combo. Hey, body head, huh? Don't embarrass yourself in front of Sugar Radio, Mick. Look, like 14 years ago or something, right? Hey, body head. Oh, that's your punch. Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Fighter. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Dickie. Dia adalah mantan petinju profesional yang berhasil 2 kali memenangkan gelar juara dan menjadi petinju kebanggaan kota Lowell, Amerika Serikat. Sekarang Dickie sudah pensiun, dia hanya fokus melatih adiknya yang bernama Mick. Hari itu Dickie sedang diwawancarai untuk pembuatan film dokumenter tentang kisah perjalanan hidupnya. Selama wawancara, Dickie terus membangga-banggakan Mick. Dia yakin suatu saat nanti adiknya pasti bisa menjadi juara juga, sama seperti dirinya. Siangnya di tempat latihan, semua kebingungan kenapa Dickie belum datang juga. Padahal sutradara ingin merekam bagaimana cara Dickie melatih Mike. Tak lama kemudian, ibu pun datang. Ibu adalah manajer Dickie dan juga Mick. Karena tidak enak dengan sutradara, ibu lalu menunjukkan berita-berita saat Dickie masih menjadi petinju. Sambil menunggu putranya itu datang. My son is going to surprise everybody. You're right, might have some trouble tonight. Semenjak pensiun, akibat salah pergaulan, Dickie terjerumus menjadi pecandu narkoboy. Saat sedang asik, dia baru ingat kalau siang ini sutradara mau ke tempat latihan. Ketika sampai, dengan santai Dickie menyapa semua orang. Dan saat wawancara, Dickie memberitahu bahwa esok adiknya akan bertanding melawan petinju bernama Manby. Walaupun belum terlalu jago, dia yakin adiknya pasti bisa menang. Selesai wawancara singkat, mereka berdua pun mulai latihan. All on the fight for ESPN. You fucking combo. Hey, body head, huh? Don't embarrass yourself in front of Sugar Radio, Mick. Look, like 14 years ago or something, right? Hey, body head. Oh, that's your punch. Pada malamnya, Dickie melanjutkan wawancara di bar sambil berkumpul bersama keluarganya. Ketika semuanya sibuk mengobrol, Mick tertarik dengan seorang pelayan wanita bernama Slyn. Awalnya Slyn cuek, tapi saat melihat Mick menghajar pengunjung yang menggodanya, dia seketika kagum. Boleh juga nih cowok, pikirnya. Mick lalu mengajaknya, gimana kalau malam minggu nanti kita kencan? Mendengar itu, Slyn pun setuju. Esok paginya, waktu Mick, ibu, ayah, serta para kru film sedang bersiap berangkat menuju gedung pertandingan, lagi-lagi Dickie telat. Mau tidak mau, Mick dan ibu menjemputnya ke rumah temannya, yaitu tempat biasa Dickie nongkrong. How important this fight is to me? How, sir? Are you fucking... Don't do the yacht. George, you do this on the date. Oh, there you go. White round over here. You want to help your husband? Sesampainya di hotel, Mick dan Dickie menganalisa video pertandingan. Di tengah analisanya, ibu dan asistennya mengabarkan bahwa lawan Mick mundur karena sakit. Satu-satunya lawan yang bisa dihadapi sekarang adalah petinju kelas berat bernama Mike.
Mendengar itu, Mick pun ragu. Apa petinju kelas ringan seperti aku bisa menang melawan petinju kelas berat yang badannya lebih besar? Udah pasti kalah power, pikirnya. Tapi karena terus diyakinkan, akhirnya Mick pun setuju. Holy shit. Come on, look at the size of that guy. You want the weight? Okay, what I got? I'm okay. What? Couch, if you did, I'm gonna buy a couch like that. War thrown around by a much big right hand. What the fuck is wrong? Get rid of this ball! Come on! Come on, no, Mick! Punches smashing war back. Dan Mick pun kalah telak. Setelah pertandingan, di jalan pulang, Mick terus saja murung. Meski ibu dan Dickie sudah berusaha menyemangati, dia tetap kecewa. Malam minggu, sesuai janji, Mick mengajak Slynn pergi kencan ke bioskop. Selesai nonton, Slynn bete karena Mick kelihatan tidak semangat. Mick lalu bercerita panjang lebar tentang kekalahannya kemarin. Ia juga lelah dengan sikap Dickie yang tidak pernah bisa profesional melatihnya. Jika begini terus, aku tidak akan bisa maju, keluhnya. Mendengar cerita tersebut, Slynn mencoba menyemangati. Ia yakin suatu saat nanti, Mick bisa menemukan jalan suksesnya sendiri tanpa bayang-bayang kakaknya. Di momen itu, mereka berdua terbawa suasana dan berciuman. 1 bulan kemudian, setelah mendapat tantangan bertanding dari petinju amatir, ibu langsung mengumpulkan semuanya. Namun karena masih kecewa dengan pertandingan sebelumnya, Mick menolak bertanding. Ia terus menyalahkan Dickie sambil bilang bahwa dia ingin punya tim yang lebih profesional. Jangan selalu cari pertandingan receh, tapi carilah pertandingan berkelas yang hadiahnya bisa membiayai latihanku selama setahun. Aku ingin cepat naik level jadi petinju profesional, tegas Mick. Dickie pun mengerti jika masalahnya adalah uang. Dia janji akan berusaha mencari dana untuk mendukung karir Mick di dunia tinju. Keesokan harinya, selesai wawancara terakhir, Dickie curhat soal Mick sambil mabuk. Dickie berkata, bagaimanapun caranya, meski harus merampok sekalipun, aku harus tetap dapat uang untuk mendukung adikku. Ternyata ucapannya tidak main-main. Malam harinya, Dickie bersama teman-temannya benar-benar merampok. Karena ada polisi, perampokan pun gagal. Dickie buru-buru kabur. Keluarga yang sedang makan malam mendadak mendapat kabar bahwa Dickie dipukuli polisi. Meskipun Slynn melarang ikut campur aduk perasaan Mick, tapi karena khawatir, dia tetap menolong kakaknya. Akibat kejadian itu, tangan Mick cedera. Keesokan harinya mereka berdua diadili di persidangan. Beruntung karena Mick tidak ikut dalam aksi pencurian, dia dibebaskan, sedangkan Dickie dia divonis penjara. Selama di penjara, hampir setiap hari Dickie sakau. Dia sangat membutuhkan narkoboy. Satu bulan berlalu, film dokumenter Dickie akhirnya tayang di TV. Malam itu Dickie bersama para narapidana nonton bareng. Sementara Mick dan ibunya menonton di rumah masing-masing. Awalnya Dickie bangga kisah hidupnya dijadikan film. Tapi saat melihat bagaimana narkoboy menghancurkannya, Dickie langsung terdiam. Ia baru sadar bahwa selama ini hidupnya berantakan. Di rumah selesai menonton, karena tahu ibunya pasti sedih, Mick menelpon dan menenangkan sang ibu. Di tengah obrolan, Slynn datang lalu memeluk dan menguatkan Mick. Hari demi hari berlalu. Setelah cedera tangannya sembuh, Mick mulai kembali berlatih.
Pagi hari di tempat latihan, ayah memperkenalkan seorang pengusaha sukses yang akan mensponsori Mick selama setahun penuh sekaligus menjadi manajer barunya. Tapi ada syaratnya, si pengusaha ingin Diki dan ibu dikeluarkan dari tim. Jika sepakat, mulai minggu depan dia akan langsung mengatur jadwal tanding. Mendengar itu, Mick sangat ragu, namun demi masa depannya, dia terpaksa setuju. Besoknya saat mendapat kabar bahwa Mick pindah tim, ibunya marah-marah dengan emosi. Ibu dan anak-anak perempuannya pergi dari rumah Mick. Kenapa Mick lebih percaya orang lain dibandingkan ibunya sendiri? Tapi apapun penjelasan Mick dan Slynn, ibunya tetap tidak mau mendengar. Di tengah perdebatan, gara-gara saudara perempuan Mick terus mengompor-ngompori, Slynn yang kesal mengajak berkelahi. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, terlihat tim baru Mick berjalan sesuai harapan. Kali ini dia mendapatkan jadwal tanding melawan petinju yang cukup terkenal bernama Hernandez. Singkatnya, Mick pun berhasil menang di ronde keempat. Dan di situ kepercayaan diri Mick pun kembali. Pertandingan demi pertandingan terus dilaluinya. Suatu hari, Mick datang menjenguk Diki di penjara. Di sana dia banyak bercerita tentang tim barunya. Dia juga memberitahu bahwa besok dia akan bertanding melawan petinju bernama Sanchez. Diki yang khawatir mencoba menasihati. Ingatlah, manajer terbaik di dunia ini adalah ibu kita sendiri, bukan orang lain. Diki juga memberi saran saat melawan Sanchez nanti, incar perut kirinya. Namun Mick terlihat sudah tidak mau mendengar nasihat kakaknya lagi dan langsung pergi. Besoknya hari pertandingan melawan Sanchez pun tiba. Setelah kedua petinju memasuki arena, pertandingan pun dimulai. Mickey Ward is 31 years old. Take this beating. He can do something. Fights, do boxing, and he backs him up. How about taking the saddest kinds of eating? And my point is that he does, which is what? Have his corner throw in the towel. Mickey Ward showing nothing but any points away from Ward. I don't know what you're doing, Mickey. You gotta show me something soon, Mick. I'm gonna stop the fight. Do something, baby. You gotta do something. Mickey lost the first 5 rounds on the cheek of Mickey Ward. Ward in a triple left hook. Ronde demi ronde, Mick terus diserang bertubi-tubi tanpa bisa melawan. Di sisi lain, di penjara, Diki memantau jalannya pertandingan lewat telepon dari ibunya. Diki berharap semoga adiknya mau mengikuti sarannya. One big shot to either change Ward and throw against double right hand by Sanchez. Ward backs him up. Hingga di ronde ke-7, karena terus terpojok, Mick sempat terjatuh. Beruntungnya dia segera bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, Mick mencoba mengikuti saran sang kakak. That's exactly what I'm saying. Come on, man. I'm talking about most unlikely knockout. Still don't believe what I just said. With a spectacular piece of strategy, how did Mickey Ward just make idiots of us? He recognized that he... Mick berhasil menang KO. Selesai pertandingan, saat Mick sedang merayakan kemenangan, ketua panitia datang memberi selamat. Ia kagum, baru kali ini saya melihat teknik tinju seperti tadi. Karena merasa Mick punya bakat, ketua memberinya kesempatan bertanding di tingkat profesional untuk merebutkan gelar juara. Mendengar tawaran tersebut, Mick sangat senang. Sedikit lagi mimpinya terwujud. Beberapa hari kemudian, Diki akhirnya dibebaskan dari penjara. Ibu lalu mengantarnya ke tempat latihan. Saat sampai melihat Diki bebas, Mick sangat senang. Namun ketika Diki bersiap ingin melatihnya seperti dulu lagi, Mick hanya terdiam.
Di satu sisi, dia memang ingin kakaknya melatihnya, tapi di sisi lain, dia udah sepakat untuk mengeluarkan Dicky dari tim. Mick pun berusaha menjelaskan secara perlahan di ruang ganti. Saat mendengar semua penjelasan Mick, Dicky pun kaget. Ia tidak menyangka bahwa ternyata tidak hanya ibunya yang dikeluarkan, tapi Mick juga lebih memilih orang lain dibandingkan kakaknya sendiri. Saat ingin pulang karena kesal, ibu berkata, "Ingatlah, tanpa taktik dari Dicky, Mick tidak akan bisa menang melawan Sanchez kemarin." Mendengar itu, Slynn dan pelatih Mick pun tersinggung. Di tengah perdebatan, Mick berteriak menyuruh semuanya tenang. Jujur, sebenarnya ucapan ibu benar. Berkat taktik dari kakaknya, dia bisa menang melawan Sanchez. Karena itulah Mick memohon, "Tolong izinkan Dicky melatihku lagi." Pertandingan selanjutnya bukan pertandingan biasa. Dia sangat membutuhkan pengalaman dan bantuan kakaknya. Sayangnya, sekeras apapun ia memohon, mereka tetap menolak. Mick harus percaya pada tim baru dan melupakan tim lamanya, meskipun tim lamanya adalah keluarganya sendiri. Setelah Slynn dan pelatih pergi, ibu pun menenangkan Mick. Untuk mencairkan suasana, ibu berkata, "Gimana kalau kalian berdua latih tanding?" Mick dan Dicky pun setuju. Namun selama bertanding, Mick kelewatan batas dan terlalu keras menghajar Dicky. Ibunya buru-buru melerai mereka. Melihat sikap ibu yang seolah pilih kasih, Mick akhirnya melampiaskan seluruh isi hatinya yang selama ini dipendam. Kenapa ibu selalu membela Dicky? Apa-apa Dicky, dan Dicky terus. Apa Mick bukan anak ibu juga? Mendengar kalimat itu, ibu merasa bersalah dan meminta maaf. Di tengah kesedihan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dicky pergi ke rumah Slynn sambil membawa kue. Di jalan ketika berpapasan dengan teman-temannya, awalnya Dicky ingin ikut menggunakan narkoboy lagi. Tetapi dia ingat janji pada dirinya sendiri untuk berubah. Dengan santai, Dicky memberikan kuenya kepada mereka dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Slynn, Dicky berbicara dari hati ke hati. Dia memohon, "Tolong izinkan aku kembali mendukung Mick. Kini aku sudah berubah dan ingin memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu. Sekarang Mick baru saja mendapatkan kesempatan bertanding di kelas profesional. Jangan sampai gara-gara kita, Mick kehilangan kesempatan emas ini." Melihat keseriusan Dicky, Slynn pun luluh. Keesokan harinya, setelah semuanya baikan, adik kakak itu bisa kembali berlatih bersama lagi. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Setelah memenangkan pertandingan demi pertandingan, hari perebutan gelar juara dunia pun tiba. Terlihat Mick menantang sang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Nery. Ketika memasuki ring tinju, sebagian besar penonton adalah pendukung Nery, sehingga mereka semua bersorak mengejek Mick. Setelah wasit selesai memberi pengarahan, mereka pun kembali bertanding. He's off with a good left jab. And a big uppercut by Nery. Here he bangs Ward to the body, which is Ward's specialty. Here and there. Like this. Come on! Very well when Nery stands at range. There's a good left hook by Nery. Nery digging his own right hand to the body. Lands up top for Mickey Ward. He's trying to match Nery blow for blow. And Ward, how about that? Look at this. Unbelievable. Pick up the tempo. Where he's stepping up in class. 4 hard right hands. More assertive than Ward. The ring. Ward is going to have to step it up a little. He's got to be more aggressive. Standing and trading shots at the surer of what he wants. Over Mickey Ward is increasing as the... That it's now Nery's make it seem. He's executing it. Punches like... His technical plan was to... Each other with every punch. They are trying to... A fighter as Nery. Been in this kind of war with his... And Ward wobbled there. Shots from Nery. Vicious as he tries to finish Mickey. Nery goes to the body now. Selama pertandingan, karena terus disudutkan oleh lawan, stamina Mick terkuras dan dia pun terjatuh. Saat jeda, Dicky langsung menjelaskan taktiknya.
serang sisi kiri. Kelemahannya ada di sisi kiri. Tak lama kemudian, bel pun kembali berbunyi. Continues to pound away. Misses by Neary. Now he backs Neary on. We're closer and closer. Just imagine if you bought a ticket. Come on, let's fight. Nods as if to say, come on. He's his way back. Ward hurt Neary. Now he backs Neary on. A left hook to the body and an uppercut. Neary's ribcage. This to the body. Oh, and down. This is it. Say Neary has been time in 23 professional fights. Wipes off Neary's gloves with a body shot. Full way. As Mickey Ward, a huge left hook. Ward lands the hook. Lands the uppercut again there. Irish Mickey Ward. He's done it again. 8-pound TK. Mick pun mengikuti taktik Dicky dan akhirnya menang KO. Mick pun akhirnya berhasil merebut gelar juara dunia. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film The Fighter. Gimana kalau kalian suka? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.